Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami di sini dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ingin mempresentasikan sebuah materi dengan materi departementalisasi biaya overhead pabrik. Kami dari kelompok 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eka Septriana Puspa SEMAK SIA. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Bivin Jari Tanjung dengan NIM 17066241. Rekan saya Fadilah dengan NIM 1706624003. Rekan saya Muhammad Abdul Abdillah dengan NIM 1706644181. Dan mari kita berlanjut dengan materi pertama. Baik, di sini kita bagi menjadi beberapa materi presentasi. Di sini terdapat definisi departementalisasi biaya overhead pabrik. Yang kedua terdapat tujuan departementalisasi biaya overhead. Yang ketiga ada jenis-jenis biaya overhead pabrik. Yang keempat ada klasifikasi departemen dalam pabrik. Yang kelima metode departementalisasi biaya overhead. Yang keenam ada departemen produksi. Boleh di next slide. Yang ketujuh, terdapat departemen non-produksi. Ke-8, terdapat materi alokasi biaya overhead ke departemen. 9, ada metode pengalokasian biaya overhead. 10, berdasarkan jam kerja. 11, materi berdasarkan tenaga kerja langsung. Yang ke-12, materi berdasarkan biaya bahan langsung. Boleh di next slide. Yang ke-13, ada pengaruh departementalisasi terhadap laporan keuangan. Yang ke-14, terdapat materi peran dan tanggung jawab setiap departemen. Yang ke-15, terdapat materi penyusunan anggaran untuk setiap departemen. Yang ke-16, ada materi evaluasi kinerja departemen berdasarkan biaya overhead. Yang ke-17, terdapat materi masalah umum dalam departementalisasi biaya overhead. Yang ke-18, ada studi kasus dan penerapan departementalisasi. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan definisi departementalisasi biaya overhead pabrik. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan departementalisasi biaya overhead pabrik itu adalah proses membagi pabrik ke dalam beberapa departemen. Setelah dibagi semua biaya overhead pabrik seperti listrik, air, atau pemeliharaan, itu pun dibebankan ke departemen-departemen tadi. Tujuannya supaya biaya itu dapat dikontrol lebih detail dan dapat dianalisis per departemen, bukan hanya secara keseluruhan aja. Boleh di next slide? Nah, di sini terdapat materi tujuan departementalisasi biaya overhead. Nah, kenapa sih perlu ada departementalisasi? Tujuannya juga ada beberapa ya. Pertama, untuk mengendalikan biaya. Sebenarnya itu untuk mengendalikan biaya itu agar seluruh biaya yang ada di overhead itu supaya nggak boros. Yang kedua, biar kita bisa menentukan harga pokok produksi secara lebih tepat. Yang ketiga, dengan cara ini kita bisa menghasilkan perhitungan biaya produksi yang lebih akurat. Jadi, nggak yang namanya salah-salah. Intinya, supaya manajemen lebih efisien dan pengambilan keputusan juga lebih tepat. Boleh? Next slide. Kalau kita ngomongin biaya, ini beda ya, sama bahan baku atau tenaga kerja langsung. Biaya overhead itu contohnya seperti biaya bahan penolong, tenaga kerja nggak langsung, reparasi dan pemeliharaan, penyusunan aktiva, listrik, air, asuransi, sewa, termasuk juga biaya administrasi dan pemasaran. Jadi, semua biaya yang tidak langsung masuk ke proses produksi, tapi tetap dibutuhkan. Boleh next slide? Di sini terdapat materi klasifikasi departemen dalam pabrik. Sebenarnya di dalam pabrik itu biasanya departemennya dibagi dua. Departemen produksi.
yang langsung mengolah bahan baku jadi produk. Biasanya terdiri dari tahap praproduksi, produksi, kontrol, kualitas, sampai pasca produksi. Departemen jasa atau pendukung, jadi R&D, kontrol kualitas, pengemasan, dan lain-lain sebagainya. Mereka itu nggak produksi langsung, tapi sangat penting untuk mendukung proses produksi. Jadi, masing-masing punya peran penting, meskipun nggak semuanya berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Boleh, next slide. Di sini terdapat metode departementalisasi biaya overhead. Untuk membebankan biaya ke tiap departemen, ada beberapa metode, teman-teman. Yang pertama ada metode langsung, atau biasa disebut direct. Dari departemen jasa, langsung ke produksi. Yang kedua ada metode step down, yang artinya alokasi satu persatu dari departemen jasa ke jasa lain dulu, baru ke produksi. Yang ketiga, terdapat metode reciprocal. Metode reciprocal adalah alokasi dua arah antara departemen jasa lalu ke produksi. Yang terakhir ada metode jam tenaga kerja atau biasa disebut labor hour rate. Ini berdasarkan jumlah jam kerja. Tiap metode punya kelebihan masing-masing, tergantung kebutuhan dan kompleksitas pabriknya. Boleh di next slide. Di sini terdapat departemen produksi. Nah, di sini terakhir untuk bagian ini kita bahas soal departemen produksi. Ini adalah inti dari proses manufaktur. Disinilah bahan baku diolah jadi barang jadi. Dan departemen ini biasanya butuh SDM atau sumber daya manusia yang terampil dan koordinasi yang kuat antar bagian. Karena outputnya langsung menentukan kualitas produk akhirnya akan menjadi apa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Departemen Non-Produksi. Departemen Non-Produksi merupakan unit pendukung dalam struktur organisasi pabrik yang tidak secara langsung menghasilkan barang jadi, tetapi memberikan jasa atau layanan penting bagi kelancaran operasional produksi. Contoh Departemen Non-Produksi adalah Departemen Pemeliharaan atau Maintenance, Listrik, Kebersihan, Keamanan, hingga Administrasi Pabrik. Dalam konteks departementalisasi biaya overhead, departemen non-produksi sangat penting karena meskipun tidak menghasilkan produk, mereka menyumbang terhadap total biaya overhead. Oleh karena itu, biaya yang mereka keluarkan harus dialokasikan secara adil dan rasional ke departemen produksi, sesuai dengan manfaat atau jasa yang diberikan. Nah, selanjutnya ini ada alokasi biaya overhead ke departemen. Alokasi biaya overhead ke departemen dilakukan setelah seluruh biaya overhead dikumpulkan. Langkah ini dikenal sebagai departementalisasi, yang berarti membagi biaya overhead pabrik ke dalam masing-masing departemen, baik produksi maupun non-produksi. Proses ini bertujuan agar biaya dapat ditelusuri secara lebih tepat dan pembebanan ke produk akhirnya menjadi lebih adil. Dalam praktiknya, alokasi ini dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama itu ada distribusi primer, yaitu membagi biaya ke seluruh departemen berdasarkan proporsi pemakaian sumber daya. Yang kedua ada distribusi sekunder, atau mengalokasikan biaya dari departemen non-produksi ke departemen produksi, karena hanya departemen produksi yang terkait langsung dengan output barang. Nah, ini ada contoh kasusnya. Sebuah pabrik memiliki departemen pemeliharaan atau non-produksi, departemen produksi A dan B. Biaya overhead di departemen pemeliharaan 12 juta. Jam kerja di tiap departemen di produksi A itu 80 jam, produksi B 40 jam. Nah, langkah perhitungannya, kita totalin dulu semua jam kerja, yaitu 80 jam ditambah 40 jam, hasilnya 120 jam. Sehabis itu dari produksi A-nya itu 80 per 120 dikali 12 juta hasilnya 8 juta. Di produksi B 40 per 120 dikali 12 juta hasilnya 4 juta.
Jadi biaya overhead dialokasikan ke produksi A yaitu 8 juta dan biaya overhead dialokasikan ke produksi B yaitu 4 juta. Nah, sekarang ada metode pengalokasian biaya overhead departemen non-produksi ke departemen produksi. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead di departemen pendukung ke departemen produksi. Metode-metode ini dipilih berdasarkan kompleksitas operasional dan kebutuhan akurasi informasi. Ada tiga metode utama, yaitu metode langsung atau direct method. Metode langsung ini mengalokasikan biaya dari departemen non-produksi langsung ke departemen produksi, tanpa memperhatikan interaksi antara departemen non-produksi. Yang kedua ada metode bertahap atau step method. Step method ini mengalokasikan biaya satu persatu berdasarkan urutan tertentu. Biasanya dimulai dari departemen yang paling banyak memberikan jasa kepada departemen lain. Yang terakhir ada metode aljabar atau metode simula, sim- simultan atau reciprocal method. Nah, metode aljabar ini mempertimbangkan interaksi timbal balik antara departemen non-produksi dan menyelesaikan alokasi dengan pendekatan matematis, yaitu misalnya kayak sistem persamaan linear. Nah, selanjutnya ada berdasarkan jam kerja. Metode ini mengalokasikan biaya overhead dengan dasar jumlah jam kerja yang digunakan di masing-masing departemen. Konsep dasarnya adalah bahwa semakin banyak jam kerja yang digunakan, semakin besar juga konsumsi terhadap fasilitas dan layanannya, sehingga alokasi biaya overhead harus lebih besar juga. Nah, contohnya itu berdasarkan jam kerja langsung itu, jika Departemen A menggunakan 3.000 jam kerja dan Departemen menggunakan 2.000 jam kerja, maka proporsi alokasi overheadnya 60% untuk Departemen A dan 40% untuk Departemen B. Nah, metode ini tuh sangat relevan di industri yang padat karya dan banyak menggunakan waktu sebagai dasar aktivitas produknya. Nah, selanjutnya ada berdasarkan tenaga kerja langsung. Pengalokasian berdasarkan tenaga kerja langsung didasarkan kepada jumlah biaya tenaga kerja langsung yang terjadi di masing-masing departemen. Diasumsikan bahwa departemen yang menggunakan lebih banyak tenaga kerja akan menggunakan lebih banyak sumber daya overhead, seperti supervisi, fasilitas umum, dan listrik. Contoh perhitungannya, jika total biaya tenaga kerja langsung itu 100 juta rupiah dan Departemen A menghabiskan 60 juta, maka Departemen A mendapatkan alokasi 60% dari overhead. Metode ini cocok untuk perusahaan manufaktur yang biaya overheadnya sangat berkorelasi dengan jumlah tenaga kerja yang terlihat langsung juga. Nah, ini ada contoh kasusnya. Biaya overhead yang akan dialokasikan itu 20 juta. Biaya tenaga kerja langsung di produksi A 50 juta dan di produksi B 30 juta. Nah, langkah perhitungannya berarti total tenaga kerja langsung 50 juta tambah 30 juta sama dengan 80 juta. Di produksi A 50 juta per 80 juta dikali 20 juta hasilnya 12 juta 500. Di produksi B 30 juta per 80 juta dikali 20 juta sama dengan 7 juta 500. Nah, selanjutnya ada berdasarkan biaya bahan langsung. Metode ini mengalokasikan biaya overhead berdasarkan jumlah biaya bahan baku langsung yang digunakan oleh masing-masing departemen produksi. Asumsinya adalah semakin besar nilai bahan baku yang digunakan, semakin tinggi juga kompleksitas dan pengawasan produk yang dibutuhkan. Sehingga overhead overheadnya juga akan lebih besar. Contohnya, jika biaya bahan baku langsung totalnya 200 juta rupiah dan Departemen A menggunakan 80 juta, maka proporsi alokasinya adalah 40%. Metode ini ideal digunakan ketika aktivitas produksi sangat tergantung pada pemakaian bahan baku dalam jumlah besar atau beragam. Nah, ini contoh kasusnya. Biaya overhead yang akan dialokasikan 15 juta, biaya bahan baku langsungnya dari produksi A 60 juta dan produksi B 40 juta. Nah, langkah perhitungannya berarti ditambahin totalnya 100 juta. Nah, produk A ini 60 per 100 dikali 15 juta hasilnya 9 juta. Dan produk B ini 40 juta per 100 juta dikali 15 juta hasilnya 6 juta.
Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ada pengaruh departementalisasi. Nah, ada pengaruh departementalisasi. Penjelasannya tuh pertama ada departementalisasi mengatur aktivitas dan sumber daya organisasi ke dalam unit-unit khusus. Unit-unit khusus ini selaras dengan tujuan bisnis. Terus yang kedua ada dengan departementalisasi organisasi dapat mengatasi kompleksitas operasional. Kemudian ada departementalisasi juga dapat menumbuhkan budaya akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kompetisi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Laporan keuangan yang berkualitas penting untuk mencatat perubahan aset, sehingga nilai aktual aset dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan juga memungkinkan tim keuangan dan bisnis untuk melacak arus kas, masuk dan keluar. Laporan keuangan tahunan. Perusahaan publik merupakan informasi keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Sehingga secara tidak langsung departementalisasi mempengaruhi tiga hal itu dari laporan keuangan. Oke, bisa naik slide. Kemudian ada peran dan tanggung jawab setiap departemen. Departemen Keuangan mengelola keuangan perusahaan, mengawasi pembayaran, dan mengelola anggaran departemen. Kemudian ada Departemen Pemasaran, mengembangkan bisnis pemasaran dan promosi produk. Departemen Produksi mengolah proses produksi dan memastikan kualitas produk. Kemudian ada Departemen Penjualan, mengelola penjualan dan mencapai target penjualan perusahaan. Kemudian ada Departemen Sumber Daya Manusia, mengelola sumber daya manusia termasuk perekrutan dan pelatihan karyawan baru. Ada juga Departemen IT, mengawasi perangkat keras yang digunakan dalam suatu organisasi termasuk penyediaan perangkat, pelacak inventaris perangkat, dan juga pemantauan kesehatan perangkat. Kemudian ada Departemen Keamanan, menjaga keamanan area, baik itu di dalam lobi, koridor, dan area hotel lainnya. Kemudian juga kalau misalnya di Departemen Produksi, menjaga area produksi. Kemudian Departemen Kantor Depan, menyambut tamu kedatangan, meriksa pesanan, dan menginformasikan ketersediaan kamar terhadap konsumen. Kemudian juga ada Departemen Housekeeping bertanggung jawab untuk menata ruangan, baik sebelum digunakan maupun sudah digunakan. Dalam sebuah organisasi, setiap departemen memiliki peran dan tanggung jawabnya yang spesifik. Oke, bisa next slide. Kemudian ada penyusunan anggaran untuk setiap departemen. Pertama, menetapkan tujuan target keuangan. Terus kedua, sumber daya, mengalokasikan sumber daya. Ketiga, memperkirakan pendapatan dan pengeluaran. Yang keempat, meninjau data historis. Dan kelima, berkonsultasi dengan pemangku kepentingan. Yang terakhir, yang keenam, memantau pengeluaran. Bisa naik slide lagi. Kemudian kita evaluasi kinerja departemen berdasarkan biaya overhead. Langkah-langkah menghitung biaya overhead departemen, tal. Pertama, identifikasi semua biaya overhead yang terkait dengan departemen produksi tertentu. Kedua, klasifikasi biaya overhead. Terus yang ketiga, tentukan periode perhitungan. Pilih dasar alokasi yang sesuai. Kemudian yang kelima, total biaya overhead untuk periode yang ditentukan. Nah, ada juga yang keenam itu hitung tarif overhead dengan membagi total estimasi biaya overhead dengan total estimasi dasar alokasi. Ada juga yang terakhir alokasi biaya overhead ke departemen. So, next slide. Nah, masalah umum dalam departementalisasi biaya overhead. Alokasi biaya yang tidak akurat, ya.
Biaya overhead yang tidak terkait langsung dengan produksi atau layanan tertentu biasanya sulit dialokasikan secara akurat. Terus ada juga tarif overhead yang tidak akurat. Tarif overhead departemen tidak akan menetapkan biaya overhead dengan benar jika perusahaan memiliki berbagai produk dan biaya overhead yang kompleks. Jadi kalau misalnya produknya beragam dan maka departementalisasinya juga semakin kompleks, susah. Oke, bisa di next slide. Ya, terus ada cara mengatasi masalah tersebut. Nah, pertama, membagi perusahaan menjadi departemen-departemen yang lebih spesifik, dan juga struktur untuk memudahkan pengumpulan biaya overhead pabrik. Kemudian yang kedua, ada mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan operasi dan mesin, lokasi operasi dan mesin, tanggung jawab atas produksi dan biaya dalam menentukan jenis departemen. Terus yang ketiga, menggunakan metode alokasi yang berbeda seperti metode alokasi langsung, metode bertahap tidak bertimbal balik, dan metode alokasi timbal balik bertimbal balik. Oke, silahkan next slide. Nah, ada studi kasus. Studi kasusnya itu industri sepatu membagi departemen berdasarkan proses pekerjaannya seperti pemotongan, jahit, dan rakitan. Setiap departemen memiliki perannya masing-masing, tapi tetap terhubung satu sama lain karena jika salah satu mengalami kendala, maka akan mengganggu departemen yang lain. Ini adalah plus dan minusnya dari departemen itu sendiri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan pada Devin. Oke, kesimpulan dari presentasi ini adalah semua biaya overhead itu eh, ada masing-masing daripada materi-materi sendiri. Jadi ketika kita memulai daripada proses produksi, kita harus memperhatikan juga biaya overhead pabrik yang ada. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santio.